warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video digunakan untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil. Akan menjelaskan terkait toharo atau bersih. Toharo itu dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan menurut bahasa itu bersuci atau bersih, itu toharo. Toharo atau bersuci itu menggunakan ada 3 macam air, 4 macam air. Yang pertama air mutlak, air mustakmal, air musammas, dan air mutanajis atau air yang terkena najis. Air mutlak yang dapat digunakan untuk bersuci atau toharo, di antara 4 air ini hanya yang bisa digunakan air mutlak atau air yang suci mensucikan, tohir. Air mutlak yaitu ada 7 macam. Yang pertama air hujan, air sumur, air laut, air sumber, air bengawan, air embun, dan air es. Itu adapun air mutlak. Dan air musammas itu maksud air musammas itu air yang telah dipanaskan, musakhkhar, telah dipanaskan, yakni air yang telah terkena panas dan bertempat di bejana atau wadah yang menggunakan perak atau emas. Itu air musammas. Hukumnya makruh untuk digunakan. Itu untuk wilayah yang memang wilayah tersebut di kawasan wilayah yang sangat panas. Itu termasuk air musammas. Untuk yang di Indonesia tidak apa-apa, sah untuk digunakan untuk. Yang nomor 3 air mustakmal atau air yang telah digunakan. Itu bahasa kitabnya air tohir, tohir. Air yang suci akan tapi tidak bisa digunakan. Seperti air yang setelah digunakan untuk berwudu akan tapi digunakan lagi untuk berwudu, itu tidak boleh. Karena air tersebut air yang sudah punya mustakmal, air yang telah digunakan. Yang selanjutnya yang nomor 4 yakni air mutanajis atau air yang terkena najis. Air mutanajis itu masih ada pembagiannya. Air mutanajis itu ketika ada hewan atau barang yang di situ tidak mengeluarkan darah. Di sini disebutkan ladama laha. Itu air yang tidak hewan yang tidak mengeluarkan darah itu tidak apa-apa. Mengeluarkan darahnya maksud tidak mengeluarkan darah ketika dia disembelih atau dipotong, ketika dia bagian tubuhnya disayat, itu dia tidak mengeluarkan darah, itu tidak apa-apa hukumnya masuk ke air yang digunakan untuk bersuci. Maksudnya air yang mutanajis itu yang kecampuran air yang kurang dari 2 pola. Ketika air tersebut kurang dari 2 pola bercampur dengan najis, maka itu tidak boleh untuk digunakan untuk bersuci. Itu termasuk hukum air yang mutanajis. Apa sih? Berapa kadar atau ukuran dari 2 pola tersebut? Ukuran dari 2 pola tersebut di kitab Fathul Qorib itu disebutkan konsumi atiriklin. Maksudnya 500 kati badat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tata cara berwudu. Tata cara berwudu itu ada 6 tata cara berwudu. Urut berwudu itu ada 6. Yang pertama niat itu niat berwudu itu harus dilaksanakan, harus dilakukan secara muktaronan atau langsung. Itu dilakukan bertempat di hati, di dalam hati. Maksudnya muktarinan itu ketika kita membasuh wajah itu langsung dibarengi dengan niat. Apabila sebelum membasuh wajah, sebelum melaksanakan berwudu itu kita berniat, itu tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Yang kedua, membasuh seluruh wajah. Mana sih batasan wajah? Batasan wajah yakni dari
kebetulan dari panjangnya wajah sampai lebarnya wajah. Panjangnya wajah mana? Dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu. Lebarnya dari telinga kanan ke telinga kiri. Ini termasuk batasan wajah, batasan untuk membasuh wajah. Yang ketiga yakni ghuslul yadain ila mirfaqain. Ya, maksudnya membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, kedua siku. Jadi membasuh tangan itu dilakukan yang disunahkan dari tangan bagian kanan terlebih dahulu, habis itu ke bagian kiri. Itu kanan dari ujung kuku sampai sini, sampai mirfaqain. Mirfaqain itu istilahnya kedua siku. Mau sampai lebih ini enggak apa-apa, itu malah lebih baik. Yang selanjutnya fardu yang keempat, membasuh sebagian rambut. Membasuh sebagian rambut itu batasan atau sunahnya itu seluruh bagian rambut itu dibasuh. Akan tapi untuk batasannya yang diharuskan atau diwajibkan itu minimal 7 helai rambut. Yang selanjutnya yang kelima yakni ghuslul rijlain ila ka'bain. Maksudnya membasuh kedua kaki. Batasannya mana? Sampai dua mata kaki. Ketika sama ingin membasuh sampai lutut, tidak apa-apa. Itu malah lebih baik, malah dianjurkan. Yang keenam ini fardu yang terakhir yakni tertib. Apa sih tertib itu? Tertib itu memulai dari awal sampai akhir tidak dilontar-lontar. Maksudnya tertibnya orang berwudu yaitu membaca niat sambil membasuh muka, wajah, dan diakhiri membasuh kedua kaki. Itu namanya tertib. Ketika kita melakukan tangan terlebih dahulu, baru wajah, baru telinga, itu tidak tertib namanya, maka wudunya tidak. Habis itu sunanul wudu, sunah berwudu. Ketika berwudu, sunah berwudu yang pertama itu membaca basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah itu afdolnya lebih dilengkapkan, bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi untuk cukup hanya bismillah itu tidak apa-apa. Ketika sama membacanya bismillah itu sudah cukup, tidak. Akan tapi lebih afdolnya dilengkapkan bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang kedua di sini membasuh ghuslul kafain, membasuh kedua telapak tangan. Jadi sebelum kita melakukan wudu, sebelum kita melakukan fardu-fardunya wudu, kita disunahkan membasuh kedua telapak tangan. Ini kafain. Membasuh kedua telapak tangan ini itu hukumnya sunnah. Yang selanjutnya madmadah atau berkumur, mengelilingkan air di dalam mulut. Ini madmadah, berkumur. Yang sunnah selanjutnya yakni istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Batasannya gimana? Ketika kita menghirup air sampai ke ini, kalau di bahasa kita itu janurnya hidung, janur itu sampai terasa dik, itu enggak apa, langsung dikeluarkan lagi. Yang selanjutnya membasuh kedua telinga. Nah, membasuh kedua telinga ini biasanya untuk teman-teman adik-adik semua itu biasanya salah pengertian. Dikira membasuh kedua telinga dalam berwudu itu hukumnya fardu, akan tetapi di sini termasuk pada sunnah-sunnah wudu. Membasuh kedua telinga ini termasuk sunnah-sunnah wudu. Jadi hukumnya tidak. Yang selanjutnya yakni terus menerus. Kalau di bahasa kita namanya mualah. Al-mualah itu terus menerus. Maksud terus menerus tidak ada jeda waktu untuk berpindah ke fardu lainnya. Maksudnya membasuh muka di sini, nanti membasuh tangan di tempat wudhu lain, membasuh kaki di tempat wudhu lain, itu tidak boleh.
boleh, akan tetapi untuk sunahnya terus menerus. Ketika sampean membasuh muka seketika itu, tangan harus seketika itu, tidak boleh berpindah ke sana berpindah ke sana. Boleh, nanti batasannya bagaimana? Batasan ketika sampean ingin berpindah, seperti contoh suatu misal air di tempat sampean tadi untuk berwudu itu habis, itu boleh sampean mencari air ke tempat lain, asalkan jangan sampai batal. Yang kedua, jangan sampai air yang di fardu pertama, contoh air yang ada di wajah ini jangan sampai kering, itu batal. Yang selanjutnya, yang terakhir, yakni taqdimul yumna alal yusra. Taqdimul yumna alal yusra itu maksudnya mendahulukan anggota yang kanan daripada mendahulukan anggota yang kiri. Ketika sampean ingin mendahulukan yang kiri tidak apa-apa, tapi sunahnya mendahulukan anggota yang kanan dan mengakhirkan anggota yang kiri. Ketika selesai wudhu, itu hukumnya sunnah untuk melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.